Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat berjumpa kembali para spiritual empathy leader. Semoga tetap semangat dan semakin bertenaga untuk menapaki kehidupan-kehidupan yang penuh tantangan-tantangan. Video kali ini semoga menjumpai Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan terbaik. Video kali ini akan membahas tentang spiritual empathy leadership yang merupakan puncak dari kognitif empathy leadership, emotional empathy leadership, dan social empathy leadership. Selamat menikmati. Bapak dan Ibu sekalian, spiritual empathy leadership adalah bagian puncak dari empathy leadership sebelumnya. Dan ini merupakan proses yang saling berkelanjutan. Di awal kita menghadapi tantangan intelektual, tantangan emosional, tantangan sosial, dan tantangan spiritual, sehingga akhirnya kita menjadi atau berhasil atau mendapatkan kemenangan dan menjadi seorang spiritual empathy leader. Namun tentu ini bukan akhir dari segala-galanya, karena proses ini akan terus berulang. Kita akan segera mendapatkan tantangan intelektual baru atau tantangan intelektual di bidang yang lain. Kemudian kita akan menemui tantangan emosional, kita akan menemui tantangan sosial, tantangan spiritual yang baru. Dan seorang spiritual empathy leader, dia memahami pola kehidupan ini. Sehingga akhirnya beliau semua menikmati prosesnya karena sudah tahu caranya. Tantangan spiritual dapat berupa atau berwujud ingkar nikmat, tidak menghargai sumber daya yang ada. Kita hanya melihat sumber daya yang menyenangkan, yang menguntungkan, yang bermanfaat buat kita. Tetapi yang di luar itu kita tidak melihat. Padahal sebenarnya barangkali mereka bermanfaat, cuman kita saja yang belum tahu. Kemudian tantangan spiritual yang lain adalah ketidakjelasan, melanggar larangan, hawa nafsu, buru-buru. Dan seorang spiritual empathy leader, mereka bereaksi terhadap segala macam tantangan tersebut dengan persepsi mereka, dengan emosi dan sensasi mereka, dengan komunikasi dan aksi mereka, dengan sabar, syukur, tawakal, amanah, adil memimpin, sadar Tuhan hadir. Ada 6 follow up, ada 6 tindakan yang mereka lakukan, yaitu sabar, syukur, tawakal, amanah, adil memimpin, sadar Tuhan hadir. Kita akan membahasnya satu persatu. Sabar. Apakah sabar? Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah. Atau dalam bahasa yang umum dipakai di dunia psikologi adalah manage pain. Di dalam setiap kenyataan, di dalam setiap kehidupan yang kita hadapi, tentu banyak hal yang kita sukai, tidak kita sukai. Yang kita anggap penting, yang tidak kita anggap penting. Yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Dan tentu semuanya memiliki dua sisi, yaitu pleasure dan pain. Dan bagaimana caranya memanage pain adalah dengan memiliki ketetapan hati dalam menjalankan standar. Karena kita yakin bahwa standar tersebut adalah panduan kita untuk sukses, panduan kita untuk hidup benar, panduan kita untuk menjalankan proses dengan benar. Kemudian yang berikutnya adalah syukur. Apakah syukur? Berterima kasih atas anugerah dengan mengingat dan mengagungkan si pemberi. Kemudian membalas dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Konteks syukur ini tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berikutnya adalah tawakal. Tawakal adalah menyerahkan keputusan dan hasil kepada Tuhan setelah berusaha optimal sampai keputusan dan hasil diberikan. Setiap hal tentunya mudah dan bisa dilakukan asal kita memiliki tujuan, langkah, dan sumber daya. Setiap proses, setiap usaha pasti ada hasilnya. Namun hasil seperti apa yang terjadi, yang bakal terjadi, kita tidak tahu. Karena kita tidak memiliki pengetahuan tentang hubungan antara kualitas usaha yang kita lakukan dengan kualitas hasil yang akan terjadi. Yang tahu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian amanah. Amanah adalah menjaga kepercayaan, loyalitas, kejujuran, dan integritas. Amanah adalah membuat pihak lain aman, percaya, dan mendoakan yang baik. Amanah berasal dari kata aman,
yang setara atau jenis dengan kata iman, dengan kata aman, dan kata amin. Yang artinya bahwa ketika kita amanah, maka kita membuat orang lain aman. Kita juga membuat orang lain percaya atau iman. Kita juga membuat orang lain amin, mendoakan yang baik. Berikutnya, elemen dari spiritual empati adalah adil memimpin. Adil memimpin adalah menempatkan seseorang atau sesuatu sesuai manfaatnya atau sesuai tempatnya. Memberikan dukungan agar seseorang atau sesuatu lebih bermanfaat. Ada kalanya kita melihat sesuatu tidak pada tempatnya atau belum bermanfaat. Namun kita selalu terpicu untuk mencari cara sehingga seseorang atau sesuatu berada di tempat yang tepat dan memberi manfaat yang tepat. Kemudian Tuhan hadir. Tuhan hadir ini adalah ujung dari spiritual empati. Karena apa? Tuhan hadir ini selalu mengingat Tuhan. Kita selalu ingat Tuhan. Meskipun mungkin ini bukan hal yang mudah dan bukan hal yang bisa dilakukan begitu saja. Perlu latihan, perlu upaya. Kemudian aspek dari Tuhan hadir ini juga selalu menuju ke Tuhan. Apapun yang kita lakukan selalu menuju ke Tuhan. Selalu dalam rangka menjalankan perintah Tuhan. Selalu dalam rangka untuk mendekat kepada Tuhan. Teman-teman semua, kita baru saja menyelesaikan video tentang building spiritual empati. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.